Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel Diari Kampus, inspiratif, akuratif, dan tentunya edukatif. Halo adik-adik kelas 12 SMA maupun SMK, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya semakin semangat belajar agar adik-adik mendapatkan kampus impian kalian di tahun 2022. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Diari Kampus akan membahas tentang SNMPN tahun 2022 resmi dibuka. Apa saja informasinya? Simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mohon dukungannya kepada adik-adik khususnya kelas 12 SMA maupun SMK dengan cara like, share, dan komen. Dan tentunya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar kampus, KIP kuliah, SNMPTN maupun SBMPTN. Dan tidak lupa saya ingatkan kepada adik-adik untuk share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram maupun di WhatsApp grup adik-adik jika informasi ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan SNMPN tahun 2022 resmi dibuka. Halo adik-adik kelas 12 SMA dan SMK, apakah kalian merupakan siswa eligible? Yang mungkin banyak sekolah yang sudah mengumumkan pada hari ini. Ataupun mungkin adik-adik yang kurang beruntung yang merupakan siswa non-eligible. Nah, ini informasi untuk adik-adik yang merupakan siswa non-eligible. Adik-adik perlu diketahui bahwa salah satu jalur alternatif non-tes yaitu SNMPN atau kita kenal dengan Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri Seluruh Indonesia resmi dibuka pada hari ini. Untuk timelinenya adik-adik bisa melihat di webnya di www.snmpn.politeknik.or.id. Jadi adik-adik bisa melihat di situ apa aturannya dan bagaimana prosedurnya. Silakan adik-adik baca di web tersebut yang merupakan informasi satu-satunya yang kredibel seputar SNMPN. Baik, SNMPN adalah merupakan salah satu seleksi yang istimewa karena tidak menggunakan eligible dan tidak perlu adik-adik membuat akun LTMPT seperti SNMPTN. Nah, ada beberapa informasi dasar seputar SNMPN. Yang pertama adalah SNMPN ini adalah jalur seleksi nasional masuk politeknik khususnya untuk Diploma 3 atau D3 yang merupakan pendidikan yang ditempuh selama 3 tahun. Nah, mungkin banyak pertanyaan dari siswa, loh Kak, kan di politeknik ada D4. Baik, akan saya jawab. Untuk D4 atau Diploma 4 mulai tahun 2020 masuk ke seleksi SNMPTN. Jadi untuk di SNMPTN S1 dan D4 untuk di Politeknik. Jadi khusus untuk SNMPTN ini merupakan pendidikan Diploma 3. Nah, kemudian yang kedua adalah informasi penting seputar SNMPN. SNMPN ini bisa memilih 3 jurusan di 2 politeknik yang berbeda. Dan ini istimewanya juga tidak perlu salah satunya di domisili adik-adik tinggal. Jadi bebas seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya contoh, misalnya pilihan pertama di Politeknik Negeri Surabaya, pilihan kedua juga Politeknik Negeri Surabaya, kemudian di pilihan 3 harus di lain politeknik atau misalnya di Politeknik Negeri Bandung dan sebagainya. Sehingga saya tekankan lagi bisa memilih 3 jurusan di 2 politeknik yang berbeda yang adik-adik tentunya memilih jurusan sesuai dengan skala prioritas adik-adik. Pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian informasi yang ketiga bahwa SNMPN meskipun Diploma 3 atau pendidikannya selama 3 tahun juga terkoneksi dengan beasiswa KIP kuliah. Jadi bagi adik-adik yang nantinya mendaftar di SNMPN juga bisa mendaftar KIP kuliah, tetapi dengan prosedur yang sedikit
berbeda daripada di SNMPTN. Adik-adik silahkan cek web resminya di snmpn.politeknik.or.id. Di situ semuanya sudah sangat lengkap. Atau mungkin nanti adik-adik simak video saya di selanjutnya akan saya bahas tata cara bagaimana cara mendaftar di SNMPN. Kemudian yang keempat, untuk informasinya bahwa SNMPN ini adalah bisa adik-adik mendaftar asalkan direkomendasikan oleh sekolah. Karena nanti adik-adik bisa ke guru BK adik-adik atau operator sekolah, kalian ngomong untuk mendaftar SNMPN. Kalian akan diberikan username dan token untuk login di portal resminya. Kemudian mungkin ada banyak pertanyaan dari para siswa, Kak, saya itu siswa eligible tetapi pengen mendaftar SNMPN. Apakah bisa mendaftar SNMPN dan SNMPTN? Jawaban dari saya, bisa. Jadi adik-adik misalnya mendaftar di SNMPTN dan kemudian juga mendaftar di SNMPN, ini sangat diperbolehkan karena memang kepanitiaannya berbeda. Tetapi perlu diingat adik-adik, biasanya banyak sekolah yang pasti menanyakan kepada siswanya mau mendaftar SNMPTN atau SNMPN. Karena memang nantinya jika salah satu jalur tersebut tidak diambil, tetap ada konsekuensi yang harus adik-adik terima. Salah satunya jika adik-adik diterima di SNMPTN, maka otomatis juga di SNMPN tidak akan diterima. Makanya tetap adik-adik milih jurusan sebaik mungkin, dan saya tekankan jalur SNMPN seyogyanya bagi adik-adik yang bukan eligible di sekolahnya. Terutama juga yang paling penting adalah siswa SMK. Karena kita tahu bahwa meskipun peluangnya sama antara SMA dan SMK, memang siswa SMK dari data yang saya himpun dari tahun-tahun sebelumnya jauh lebih diprioritaskan untuk masuk di jalur SNMPN. Kemudian juga di jalur SNMPN ini adik-adik tidak perlu khawatir karena adik-adik hanya selain biayanya pendaftarannya gratis, yang kedua hanya dibebankan biaya SPP atau UKT saja. Tidak ada uang gedung, sama dengan jalur SNMPTN maupun UTBK SBMPTN. Baik, itu saja informasinya dari saya. Tetap semangat, tetap belajar, dan tentunya tetap optimis untuk meraih kampus impian kalian di tahun 2020. Oke, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.